Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, dan semoga kita senantiasa termasuk orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaihi. Ma u'tiya ahadun ata'an, tidaklah seseorang diberi sebuah pemberian, tidaklah seseorang diberi sebuah anugerah, khairan wa awsa'a minas sabri, yang lebih baik dan yang lebih luas daripada sabar. Hadis di atas mengajarkan kepada kita, memahamkan kepada kita bahwa sabar adalah anugerah yang paling baik. Sabar adalah anugerah yang paling luas, pemberian dari Allah kepada manusia. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sabar? Untuk mengetahui apa itu sabar, mari kita lihat pendapat ahli bahasa Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab At-Ta'rifat. Beliau mengatakan bahwa as-sabru habsun nafsi ala ma yaqtadihil aqlu wasyar'u. Sabar adalah habsun nafsi, menahan keinginan, menahan gejolak hati, ala ma yaqtadihil aqlu wasyar'u, atas tuntutan akal dan agamanya. Jadi dalam definisi istilah dikatakan sabar adalah menahan hawa nafsu. Kenapa nafsu harus ditahan? Kita lihat surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya keinginan manusia, hasrat hati manusia atau dorongan hati manusia, la'ammarah, sungguh terus-menerus menyuruh untuk berbuat buruk, untuk berbuat kejelekan. Oleh karena hawa nafsu manusia cenderung menyuruh kepada kejelekan, maka Islam mengajarkan habsun nafsi, untuk menahan gejolak nafsu atau gejolak diri, keinginan yang berlebih yang ada dalam diri. Kemudian apa yang akan dihasilkan ketika seseorang dapat menahan keinginan diri yang bergejolak itu, yang cenderung pada keburukan? Dalam hadis tersebut dikatakan, ketika kita dapat menahan atau sabar, maka akan ada kebaikan yang tak terbatas yang dapat kita rasakan dari efek sabar tersebut. Seperti contoh, ketika kita punya keinginan untuk melakukan suatu kejahatan atau suatu keburukan, misalnya berdosa, mengatakan sesuatu yang bohong. Ketika keinginan kita untuk menyampaikan bohong dan kita cegah, tahan untuk tidak diungkapkan, maka pada saat itu kita sedang sabar. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sabar adalah anugerah yang paling baik, anugerah yang paling luas. Apanya yang baik dan luas itu? Dampaknya, pengaruhnya, efeknya, peluangnya, dan hal-hal lain yang tak terfikirkan oleh kita sebelumnya. Bahwa dengan sabar akan ada kebaikan yang sangat banyak dan sangat luas. Apa sih yang disebut sabar? Sabar didefinisikan oleh Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab At-Ta'rifat adalah habsun nafsi, menahan keinginan, menahan gejolak hati, ala ma yaqtadihil aqlu wasyar'u, atas tuntutan akal dan agama. Habsun nafsi, mengekang keinginan, mengekang gejolak hati. Mengapa keinginan atau gejolak hati harus dikendalikan, harus dikekang? Karena surat
Yusuf telah menjelaskan ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Sesungguhnya keinginan manusia, gejolak hati manusia yang berlebihan itu adalah cenderung menyuruh-nyuruh terus manusia kepada keburukan, kepada kejelekan. Maka oleh karena itu Islam mengajarkan harus menahan, harus mencegah agar menahannya. Dan itulah yang disebut sabar. Maka terlihat jelas signifikansi antara makna istilah dengan hadis tersebut, bahwa dengan sabar akan ada kebaikan-kebaikan yang diperoleh. Selain makna istilah dari sabar tersebut, ada makna istilah secara syar'i dari sabar itu. Secara syar'i makna sabar didefinisikan habsun nafsi ila umurin salasatin. Habsun nafsi ala umurin salasatin. Ala ta'atillah, ala maharimillah, ala aqdarillah al-mu'limah. Secara syara, sabar dapat didefinisikan menahan diri dari 3 perkara. 1, menahan diri dari ketika taat kepada Allah. Menahan diri dari menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan ketiga, menahan diri dari musibat takdir-takdir Allah yang mu'limah, yang menyakitkan. Atau yang lebih populer, ketiga istilah itu dikatakan ta'atilah dengan taat, maharimilah dengan maksiat, aqdarilah mu'limah dengan musibat. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibat. Mengapa ketika kita taat perlu sabar? Karena ketika kita taat, ketika kita dalam ketaatan menjalankan syariat agama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, sangat mungkin muncul keinginan dalam diri kita untuk tidak melakukannya. Ada keinginan atau ada dorongan untuk tidak melakukannya karena dirasakan berat, karena dirasakan sulit amalan tersebut, sehingga mendorong manusia untuk meninggalkannya. Maka ketika manusia dapat menahan keinginan untuk meninggalkan tersebut, baik oleh akalnya maupun oleh agamanya, maka pada saat itu manusia sedang dalam keadaan sabar. Kemudian sabar dalam menghadapi maksiat. Maksiat adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tetapi sangat mungkin manusia digoda dirinya, hatinya untuk melakukan, malah sebaliknya. Maka ketika kita menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, misalnya tidak berdusta, tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat zalim, maka ketika dirinya mampu menahan, maka dia pada saat itu sedang sabar. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Di dalam takdir ini ada 2 kategori. Takdir itu ada mulaimah, ada takdir mu'limah. Takdir mu'alimah adalah takdir yang sesuai dengan keinginan hati dan harapan manusia. Ketika seseorang mencita-citakan untuk sukses dalam satu bidang apapun, pendidikan, bisnis, kemudian dia berusaha keras untuk mendapatkan ilmunya, kemudian dia menjalani seluruh proses sampai akhirnya mendapatkan kesuksesan tersebut, maka dia ditakdirkan oleh Allah menjadi sukses, dan takdir itu adalah takdir mulaim, takdir yang sesuai dengan keinginan dirinya. Tapi apakah selalu takdir itu sesuai dengan keinginan? Ada kalanya tidak sesuai dengan keinginan. Maka takdir yang tak sesuai dengan keinginan adalah mu'limah, dan bahasa yang populernya dengan kata lain disebut musibah. Nah, pada saat kita mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan atau dikatakan musibah, maka kita pun harus dituntut untuk bersabar. Tuntutan untuk bersabar ketika kita mendapat musibah juga senada dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh pasti kami akan menguji kalian
Dengan sedikit saja rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan jiwa. Dan di akhir ayat, wabasyiris sabirin, gembirakanlah orang yang sabar. Akhir ayat secara tidak langsung menyuruh kepada kita, menuntut pada kita, ketika kita ditimpa hal-hal yang tidak baik, hal yang menyakitkan pada kita, dituntut untuk bersabar. Sehingga sabar di dalam surat Al-Baqarah 155 menjadi sebuah perintah untuk dilaksanakan. Nah, ketika seseorang dapat menahan hawa nafsunya, menahan keinginannya ketika mendapat musibah. Keinginan apa ketika kita mendapat musibah? Keinginan untuk menolak musibah itu. Keinginan untuk tidak menerima musibah itu, menyalahkan orang lain. Maka ketika kita mengekang diri kita dari ungkapan-ungkapan tersebut, maka kita termasuk sabar ketika mendapatkan musibah. Sebaliknya, ketika kita tidak sabar, tidak dapat menahan gejolak ketika mendapat musibah, maka kita tidak dalam keadaan sabar yang disebut as-sukhtu, yaitu murka, benci terhadap musibah. Sehingga dia mengungkapkan kekecewaan dengan musibah itu, baik dengan hatinya, dengan lisannya, bahkan dengan anggota tubuhnya. Mengungkapkan kemurkaan, kekecewaan dengan hatinya, dia menggerutuk pada Allah. Kenapa sih Allah memberikan ini kepada saya? Kemudian dengan lisannya, dia mencaci maki orang yang diduga terlibat dengan musibahnya, menyalahkan orang tersebut. Kemudian bahkan dengan anggota badannya, dia bisa melukai orang, dia bisa menampar, memukul, dan seterusnya. Itu adalah orang yang tidak sabar atau as-sukhtu. Kembali kepada makna sabar. Ketika seseorang sabar menghadapi musibah, apakah ketika kita sabar, masihkah ada kita rasa kekecewaan atau rasa ketidakmenerimaan atau ketidaksukaan terhadap musibah tersebut? Sangat bisa jadi. Orang yang sabar masih ada di dalam dirinya sifat-sifat yang dimunculkan oleh hatinya adalah sifat tidak menerima, sifat tidak menyukai terhadap musibah itu. Tapi dia dapat mengekangnya, maka itu walaupun masih ada rasa atau ada perasaan seperti itu, masih dikatakan sabar. Nah, dalam kajian ini saya ingin menegaskan bahwa tadi dihubungkan dengan dalil yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa khairan wa ausa'a, bahwa sabar itu memiliki dampak yang baik, memiliki dampak yang sangat luas. Artinya ketika kita sudah sabar, masih akan membukakan kebaikan-kebaikan yang tidak terbatas. Apa? Ketika kita pandai mengelola diri, mengelola hati ini dengan gejolaknya, yang tadinya kita sudah sabar karena mampu menahan gejolak hati, kekecewaan, dan ketidakmenerimaan terhadap musibah, ketika ada perubahan, musibah itu diterima dengan lapang dada, atau yasroh qalbuhu bil musibah. Dia merasa lega, merasa tenang, merasa lapang hati dengan musibahnya. Maka orang tersebut naik kelas dari sabar kepada ridho. Apa yang disebut ridho? Yasroh qalbuhu bil musibah. Dia merasa lega, merasa tenang hatinya dengan musibah. Sehingga tidak ada orang yang disalahkan. Tidak perlu ada orang yang dicaci maki dengan musibahnya. Dan ternyata masih ada level yang lebih tinggi dari ridho ketika mendapat musibah. Yaitu apa? Syukur. Apa itu? Yashkurullaha bil musibah. Dia bersyukur kepada Allah dengan musibah. Dengan cobaannya dia bersyukur kepada Allah. Dia berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi ujian ini kepada kami. Andai kata Engkau tidak memberikan ujian kepada kami seperti ini, kami mungkin tidak tahu tentang banyak hal. Kami tidak tahu manfaat tentang berbagai hal. Kami tidak akan kenal dengan banyak orang. Maka pada puncaknya syukur adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Tetapi untuk mencapai syukur atau ridho harus melewati sabar dulu. Walaupun tidak semua orang sama punya kemampuan, mungkin harus melewati sabar dulu, masih ada ganjalan-ganjalan sedikit, kemudian berubah menjadi tenang, kemudian berubah menjadi berterima kasih terhadap masalah itu. Jika kita kaitkan saat ini dengan musibah mendunia, wabah corona ini, di negeri kita khususnya dan di banyak negeri di dunia ini semuanya mendapatkan
cobaan yang sama balik kepada kita. Kita mau seperti apa menerima musibat ini? Apakah mau as-sukhtu, as-sabru, ar-ridha, atau asyukru? Sangat digantungkan kepada kita bagaimana kita mengelola nafsun tadi. Ketika kita mampu untuk menghabsun nafsi, untuk mengekang jiwa itu, maka insya Allah dapat mengantarkan kepada level yang lebih tinggi, yaitu ridho dan syukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan level yang tertinggi dari sabar. Itu saja yang dapat disampaikan oleh kami. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu bagi semua siapapun yang mendengarnya. Pada pemirsa semua, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahan kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.